Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Santi Kumala Dewi, Vira Rizky Firentina, dan saya sendiri Lola Deva Oliana mohon izin untuk menyampaikan bedah hasil penelitian evaluasi program. Bagian dari paper atau penelitian yang akan kami bedah mencakup bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian evaluasi, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan hasil kajian evaluasi, dan yang terakhir bab 5 penutup. Nah, masuk di bab 1 pada bagian pendahuluan terdapat judul penelitian. Penelitian ini memiliki judul Implementasi Model Evaluasi CIP pada pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Ayu Setianingrum pada tahun 2016. Identifikasi masalah yang pertama adalah ketercapaian program pendidikan dan pelatihan di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta. Yang kedua, kurangnya tenaga ahli dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, tidak ada instruktur tetap dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, sebagian latar belakang pendidikan yang dimiliki penyelenggara berasal dari non-kependidikan. Yang kelima, belum ada standar kompetensi yang perlu dimiliki penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, belum dilakukannya evaluasi terhadap BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta dengan menggunakan model evaluasi CIP. Kemudian, poin yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di BPTT Darman Prasetyo dengan menggunakan model evaluasi CIP. Nah, masuk pada bab 2, di kajian evaluasi, yang pertama ada nama program pelatihan yang dievaluasi. Nama program pelatihan adalah Program Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian Muda dengan Penggerak Non-Listrik Angkatan 12 di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta. Yang kedua, jenis evaluasi atau model evaluasi yang dipilih. Model evaluasi program yang dipilih untuk mengevaluasi program pelatihan tersebut adalah model evaluasi program CIP. Komponen evaluasi atau model evaluasi program yang dipilih. Komponen evaluasi pada model evaluasi program CIP yang pertama terdapat konteks evaluation atau evaluasi terhadap konteks, yang kedua input evaluation atau evaluasi terhadap masukan, yang ketiga proses evaluation atau evaluasi terhadap proses, dan yang keempat adalah product evaluation atau evaluasi terhadap hasil atau produk. Yang keempat adalah kaitan jenis evaluasi dengan kajian keilmuan TP. Evaluasi program berada dalam kawasan penilaian. Hal ini dikarenakan penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan penilaian atau evaluasi dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan. Kemudian poin yang kelima adalah pertanyaan penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan yaitu bagaimana ketercapaian pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta dari aspek konteks, input, proses, dan produk. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan sedikit materi yang ada di bab 3, yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama itu ada metode penelitian, di mana pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan umumnya berupa uraian bukan angka, dan juga dalam bentuk deskripsi dan gambaran dari orang-orang yang bersangkutan mengenai program pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua ada subjek penelitian, di mana subjek penelitian ini adalah Kepala BPTT Darman Prasetyo, penyelenggara diklat, instruktur diklat, dan juga peserta didik program pelatihan awak sarana perkeretaapian muda dengan penggerak non-listrik Angkatan 12 di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta. Kemudian untuk
Objek penelitiannya dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan program pelatihan yang meliputi konteks, masukan, proses, dan hasil dari program pelatihan awak sarana perkeretaapian muda dengan penggerak non-listrik Angkatan 12 di BPTT Darman Prasetyo. Kemudian yang ketiga ada waktu penelitian, yaitu yang pertama waktu penelitian pelaksanaan ini dilakukan pada program pelatihan awak sarana perkeretaapian muda dengan penggerak non-listrik. Proses penelitiannya sendiri dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Mei 2015. Kemudian tempat penelitiannya dilaksanakan di BPTT Darman Prasetyo, Jalan Wahidin Sudirohusodo, nomor 2, Yogyakarta. Yang keempat itu ada tahapan evaluasi program yang diterapkan. Yang pertama ada evaluasi konteks. Yang pertama itu ada dasar hukum pendidikan dan pelatihan, di mana Direksi PT Kereta Api Indonesia atau Persero menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pekerja PT Kereta Api Indonesia atau Persero dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia. Kemudian diperkuat dengan dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kemudian UU Nomor 56 Tahun 2009, kemudian Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia atau Persero Nomor KEP U atau KP 110 atau 12 atau 3 atau KA 2012 tanggal 20 Desember 2012. Kemudian yang kedua itu ada analisis kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, di mana berdasarkan hasil penelitian program pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian muda dengan penggerak non-listrik Angkatan 12 di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta didasarkan kepada kebutuhan jumlah tenaga masinis di lapangan dengan diberikan surat penugasan dari kantor pusat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang ketiga itu ada latar belakang pendidikan dan pelatihan, di mana berdasarkan hasil dari penelitian, latar belakang diselenggarakannya program pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian muda dengan penggerak non-listrik ini adalah untuk menyiapkan tenaga masinis yang memiliki kompetensi dan kualitas serta sikap yang dibutuhkan untuk menjadi seorang masinis. Kemudian yang keempat ada tujuan pendidikan dan pelatihan. Tujuannya adalah program pendidikan dan pelatihan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu untuk menyiapkan tenaga masinis yang memiliki kompetensi dan sikap yang dibutuhkan untuk menjadi seorang masinis. Yang kelima ada relevansi kurikulum pendidikan dan pelatihan, di mana kurikulum program pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian muda ini berguna untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan dan pelatihan yang diharapkan. Kemudian kurikulumnya dibuat oleh Pusdiklat PT Kereta Api Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi masukan atau input. Itu terdiri dari yang pertama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihannya sendiri. Tidak ada standar kompetensi khusus untuk menjadi seorang penyelenggara pendidikan dan pelatihan di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta. Kemudian yang kedua itu ada instruktur pendidikan dan pelatihannya. Persyaratan untuk menjadi seorang instruktur di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta adalah memiliki sertifikat TOT atau Training of Trainers, kemudian berpengalaman di bidangnya dan menguasai materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga ada peserta pendidikan dan pelatihan, di mana peserta program pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian muda dengan penggerak non-listrik ini adalah asisten masinis yang telah dipilih dari daerah operasi masing-masing untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan menjadi seorang masinis. Kemudian yang keempat ada kelayakan materi, di mana materi yang diberikan dalam pendidikan dan pelatihan merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta diklat. Yang kelima ada metode pembelajaran pendidikan dan pelatihan,
Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran pada program pendidikan dan pelatihan ini adalah sudah cukup sesuai, di mana metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, simulasi, dan juga praktek. Kemudian yang keenam ada media pembelajaran pendidikan dan pelatihan, di mana keadaan media yang ada dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan memiliki kondisi yang baik dan layak untuk digunakan, bahkan sudah sesuai standar operasional prosedur. Yang ketujuh ada sarana prasarana pendidikan dan pelatihan. Sarana prasarana dalam program pendidikan dan pelatihan ini sudah berfungsi dengan baik dan memadai sehingga mampu mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedelapan ada pendanaan pendidikan dan pelatihan, di mana PT Kereta Api Indonesia ini berdasarkan rapat kerja anggaran yang telah dibuat, pengelolaan dan anggaran pendidikan dan pelatihan awak sarana ini sudah terencana dengan baik dan memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian yang ketiga itu ada evaluasi proses yang meliputi jadwal kegiatan pendidikan dan pelatihannya, pelaksanaan kegiatan dalam program pendidikan ini sudah sesuai dengan kurikulum dan juga silabus pelatihan, di mana awak sarana ini perkereta apian ini disimpulkan bahwa jadwal kegiatan program pendidikan dan pelatihan awak sarana perkereta apian muda ini sesuai dengan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua ada kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, di mana di pelatihan BPTT Dharma Prasetyo Yogyakarta ini diselenggarakan oleh sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman di bidang pendidikan dan juga pelatihan. Ketiga itu ada kinerja instruktur pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja instruktur dalam pendidikan dan pelatihan ini sudah cukup baik dalam proses pembelajaran, meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa instruktur yang kurang optimal dalam mengajar. Kemudian yang keempat itu ada aktivitas peserta pendidikan dan juga pelatihan, di mana pada program pendidikan dan pelatihan ini peserta sudah terlibat secara optimal dan juga aktif. Kemudian yang kelima ada evaluasi kegiatan pendidikan dan juga pelatihan, di mana evaluasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di BPTT Dharma Prasetyo Yogyakarta tidak hanya mengevaluasi peserta, namun juga evaluasi terhadap instruktur dan penyelenggara atau fasilitas. Yang terakhir itu ada evaluasi produk yang meliputi penguasaan materi, di mana secara keseluruhan dapat dikatakan sudah cukup baik. Dan juga hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan peserta di dalam kelas dan hasil evaluasi ujian tertulis. Yang kedua itu ada kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan, di mana yang dinyatakan lulus itu sebanyak 23 orang dan yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 2 orang. Hal ini tersebut menunjukkan indikator keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan awak sarana perkereta apian muda dengan penggerak non-listrik angkatan 12 dikatakan cukup baik meskipun belum mencapai 100%. Kemudian yang kelima itu ada teknik pengumpulan data, evaluasi program yang diterapkan, di mana dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama itu ada observasi, kemudian wawancara, dan juga analisis dokumen. Yang keenam ada instrumen pengumpulan data dan pengumpulan data evaluasi program yang diterapkan, di mana yang pertama itu ada lembar observasi. Dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di BPTT Dharma Prasetyo Yogyakarta. Dari kisi-kisi lembar observasinya itu terdapat beberapa aspek, diantaranya proses atau pendahuluan, kemudian proses itu inti, ketiga itu ada proses dan penutup. Untuk indikatornya di dalam proses pendahuluan itu terdapat memberikan salam, memperkenalkan diri, mengecek kehadiran peserta, membuat kontak belajar, memberikan kesempatan peserta untuk memperkenalkan diri, dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua itu menggunakan panduan wawancara, di mana dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh
data dari pimpinan, penyelenggara, instruktur, dan peserta diklat mengenai pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di BPTT Dharma Prasetyo Yogyakarta. Kemudian yang ketiga itu menggunakan panduan dokumen. Dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di BPTT Dharma Prasetyo Yogyakarta. Adapun panduan dokumen dapat diamati sebagai berikut. Itu ada dokumentasi cetak dan juga dokumentasi foto. Mungkin kita akan masuk ke pembahasan strategi evaluasi. Yang pertama, sesuai program pelatihan dan tujuan evaluasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di BPTT Dharma Prasetyo menggunakan model evaluasi CIPP. Berdasarkan yang telah diuraikan dalam paper, maka dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi program pendidikan dan pelatihan awak sarana kereta api Indonesia dengan penggerak non listrik angkatan 12 di BPTT Dharma Prasetyo Yogyakarta bahwa secara keseluruhan terlaksana dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaan jumlah lulusan program pendidikan dan pelatihan awak tidak mencapai 100%, program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di BPTT Dharma Prasetyo dapat dilanjutkan, tapi masih perlu beberapa perbaikan terkait pengorganisasian kegiatan belajar dan proses pembelajaran guna menghasilkan kualitas dan kuantitas lulusan yang berkompeten dan profesional. Yang kedua, kesesuaian model evaluasi program dengan siklus penelitian. Pemilihan jenis model evaluasi digunakan disesuaikan dengan struktur penelitian. Model evaluasi program yang dipilih adalah model CIPP. Model CIPP diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi tersebut mendapatkan dan menggunakan masukan secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan penting atau minimal bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada. Dalam penelitian ini, jenis model evaluasi yang dipilih sesuai dengan subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah Kepala BPTT Dharma Prasetyo, penyelenggara diklat, instruktur diklat, dan peserta didik program pelatihan awak sarana kereta apian moda dengan penggerak non listrik angkatan 12 di BPTT Dharma Prasetyo Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, kesesuaian masalah dengan solusinya, yaitu kesesuaian masalah komponen program disesuaikan dengan solusinya, yaitu dalam pertanyaan penelitian, di mana komponen program meliputi tujuan, kurikulum, metode, media, dan evaluasi yang kemudian disesuaikan dengan pertanyaan di dalam penelitian tersebut, yaitu meliputi CIPP atau konteks, input, proses, dan produk untuk menjadi solusi di dalam masalah yang ada. Kemudian yang keempat, kesesuaian jenis evaluasi program dengan tahap penelitian. Sesuai dengan yang telah diuraikan pada bab 2, jenis evaluasi program yang dipilih adalah model evaluasi program CIPP. Komponen model evaluasi program pelatihan CIPP stakeholding digolongkan menjadi 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk, sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal 4 buah kata yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program, yaitu konteks evaluation atau evaluasi terhadap konteks, input evaluation, evaluasi terhadap masukan, proses evaluation, yaitu evaluasi terhadap proses, yang terakhir product evaluation, evaluasi terhadap hasil atau produk. Berdasarkan dengan tahapan pilihan yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa jenis evaluasi yang dipilih telah sesuai dengan tahapan penelitian yang dilakukan peneliti. Kemudian, yang kelima,
antara kajian evaluasi dengan teknik maupun instrumen pengumpulan data. Kajian evaluasinya di sini disesuaikan dengan teknik maupun instrumen pengumpulan datanya, di mana teknik dalam pengumpulan datanya diantaranya menggunakan aplikasi, wawancara, dan juga analisa data. Kemudian instrumennya meliputi lembar observasi, panduan wawancara, dan panduan dokumen. Dengan melihat teknik serta instrumen pengumpulan datanya, kemudian dapat disimpulkan akan seperti apa kajian evaluasi yang akan dilakukan setelah menyesuaikan dengan teknik dan juga instrumen pengumpulan datanya. Nah, kemudian yang keenam, kelengkapan dan ketetapan instrumen pengumpulan data beserta validasinya. Menurut kelompok kami, kelengkapan dan juga ketetapan dari instrumen pengumpulan datanya pada bab 3 sudah cukup jelas dan sesuai dengan apa yang dimaksud dengan validitas itu sendiri. Karena dari keseluruhan bab pada bab 3 sudah mencakup semua, mulai dari pendekatan hingga keabsahan data yang sudah ditujukan. Kemudian yang ketujuh, kemenarikan hasil penelitian. Berdasarkan yang telah dijelaskan pada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tergolong unik karena memang membahas secara detail mengenai BPPT Dharma Prasetyo Jakarta yang mana lembaga ini mengacu pada bidang perawatan dan juga pemeliharaan serta pengoperasian sarana prasarana yang terbaik dan profesional dalam membentuk sumber daya manusia. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu efisiensi waktu penelitian. Berdasarkan yang telah dijelaskan pada bab 3 pada bagian waktu penelitian, maka dapat diketahui bahwa proses penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Mei 2015. Penelitian ini dapat dikatakan efisien karena di sini peneliti sudah cukup cermat dan juga melakukan pekerjaannya secara tepat guna dengan memanfaatkan waktu selama 1 bulan itu untuk melakukan penelitian ini dengan hasil yang cukup baik. Nah, itu tadi pembahasan mengenai hasil dari penelitian. Kemudian pada bagian berikut kesimpulannya yaitu berdasarkan penilaian kami terhadap hasil atau nilai kebermanfaatan dari penelitian ini adalah sangat bagus karena penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pihak BPPT Dharma Prasetyo guna mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin dan organisasi staf organisasi tersebut mendapatkan dan menggunakan masukan secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan yang penting atau minimal bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada. Dan kemudian saran atau rekomendasi menurut kelompok kami pada video wawancara perlu ditambah beberapa pertanyaan yang diberikan kepada instruktur untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Seperti contohnya dalam bagian evaluasi hasil atau project evaluation, perlu pertanyaan seperti bagaimana presentasi kelulusan peserta digelar. Nah, hal ini sesuai dengan manfaat evaluasi produk, yaitu evaluasi ini mengukur keberhasilan program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi produk akan menjadi masukan bagi stakeholders untuk menentukan keberlanjutan program. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan dapat disampaikan melalui WhatsApp atau melalui kolom komentar.